Kalian sadar nggak sih kalau misalkan kehidupan kita itu nggak jauh-jauh dari yang namanya mekanisme-mekanisme dari kimia, fisika, matematika, dan lain-lain hal. Mungkin kita aja yang nggak sadar tentang bagaimana hal itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dawala dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana atau seperti apa sih mekanisme dari parfum, hairspray, dan juga parfum setrikaan. Oke, langsung kita lihat saja. Nah, kalian pasti punya barang ini di rumah yang dinamakan parfum dan kalian pasti menggunakannya di setiap kali kalian ingin keluar keluar rumah atau ingin terlihat wangi lah. Nah, cara penggunaan parfum sendiri tuh mudah, yaitu dengan cara menekan bagian atas ini kepala parfum dan parfum tersebut akan keluar. Wait, wah wanginya. Bau banget. Oke, jadi gimana sih parfum ini bekerja? Kalian pasti berpikir kalau misalkan parfum itu tuh cairan, tapi kenapa saat digunakan itu terlihat seperti gas? Jadi parfum ini tuh menggunakan sistem yang namanya aerosol dengan memanfaatkan tekanan udara. Kita pindah ke bagian yang kita pindah ke apa namanya contoh yang lebih besar agar pengaplikasiannya atau replikanya itu lebih kelihatan. Bisa dilihat di sini. Uh, Mekanisme utama yang diperlukan agar membuat cairan tersebut terlihat seperti gas adalah dengan adanya bagian besar ini, bagian besar di atas atau kepala dari parfum itu. Bisa kalian lihat kalau misalkan di sini ada bagian yang seperti ada pir-pirnya ini berfungsi untuk menarik udara melalui cerobong kecil di sini, menarik udara dan mengkompresnya, dan yang nantinya udara tersebut akan memaksa si cairan yang ada di sini itu untuk naik melalui saluran itu, saluran tabung ini. Dan nantinya akan dikeluarkan atau keluar lewat lubang kecil di sini. Nah, fungsinya lubang kecil ini adalah untuk ngebuat uh, cairan yang keluar itu untuk fokus ke satu arah dan menyebar jadi seperti udara, seperti gas ini. Nah, kalau misalkan kita ngebuat lubangnya itu lebih besar, maka namanya spraynya nanti nggak akan seperti ini, akan lebih lebih white lagi gitu loh, dan nggak akan fokus ke satu arah. Nah, mekanisme ini tuh digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Baygon dan juga One Plus Vape untuk ngebuat produk mereka itu lebih efisien karena produk-produk mereka itu kalau misalkan digunakan sekali, misalkan disemprot sekali seperti ini, cairan di One Plus Vape atau Baygon itu kan punya konsentrasi yang lebih tinggi untuk ngebuat namanya lebih efisien untuk membunuh serangga. Dan kalau misalkan mereka menggunakan cairan biasa, dioles-oleskan atau dengan ditaruh ditaruh di ruang terbuka, misalkan kita menuangkan cairan One Vape ke dalam mangkok gitu ya, dan membiarkan dia itu untuk menguap dengan sendirinya dengan suhu udara ruangan itu akan lebih lama dan tidak efisien. Karena itulah mereka menggunakan mekanisme spray ini untuk membuat produknya itu lebih efisien dengan sekali semprot. Nah, cairan-cairan tersebut akan uh, tersebar melalui ya tadi semprotan tadi, spray tadi untuk sekali itu bisa lebih efisien ke satu ruangan. Nah, sekarang saya akan jelaskan uh, apa nama mekanisme ini. Mekanisme yang ada di parfum, hairspray, ataupun baygon-baygon itu dinamakan dengan aerosol. Aerosol adalah sebuah mekanisme atau sistem dalam kimia di mana menggunakan fase pendispersi yaitu udara dan fase terdispersinya adalah air. Jika kita ambil contoh dari parfum ini, fase terdispersi itu adalah bagian cairan yang bisa dibilang kayak agak hijau-hijau gitu ya. Nah, ini adalah fase terdispersinya. Dengan fase pendispersinya adalah udara, yaitu dengan cara tekanan tadi. Bisa kalian lihat kalau misalkan di parfum nih, kalau misalkan yang di spray besar itu kan ada yang namanya seperti ini ya, apa namanya?
di pier gitu untuk menarik udara dan memerangkapnya dengan menggunakan dan akhirnya jadi kayak tekanan. Kalau misalkan di parfum kecil seperti ini, di bagian kepalanya, nah sebentar, biar lebih fokus. Nah, di bagian kepalanya ini kan kayak ada rongga kecil gitu ya. Itu adalah jalan di mana udara apa namanya, udara itu terkompres dan juga menghasilkan tekanan, yang nantinya akan ngebuat nah, akan ngebuat parfum itu keluar. Nah, dan aerosol itu adalah salah satu jenis dari koloid, yang sebenarnya koloid adalah, suatu material yang di mana material tersebut memiliki 2 fasa. Dan untuk jenis aerosol sendiri, 2 fase tersebut adalah fasa pendispersi, yaitu udara atau udara di sekitar kita, O2 dan lain-lainnya, dan fasa pendispersinya adalah air. Nah, salah satu contoh koloid lainnya itu adalah susu. Kalian tahu kan kalau misalkan susu dibiarkan, dibiarkan saja gitu nggak dikocok, nggak diapain, itu bakal mengendap. Dan ada yang namanya kalsium dan juga ada yang namanya, air, yaitu fase pendispersinya adalah air dan fase terdispersinya adalah kalsium itu sendiri. Sama seperti, ini parfum. Parfum itu terlihat saat digunakan itu ya, terlihat seperti 2 fasa. Terlihat seperti satu fasa padahal sebenarnya itu 2 fasa. Kalau misalkan dia dibiarin aja ya nggak kena objek atau apa, maka si cairan itu akan terlihat seperti gas. Mmm, bau banget. Akan terlihat seperti gas. Tapi saat, namanya parfum itu cairan dari parfum seperti gas ini kena tangan atau kena suatu objek, maka itu akan kembali seperti cairan lagi, akan terasa seperti cair. Lengket banget ya Allah. Jadi itulah salah satu implementasi koloid dalam kehidupan nyata. Dan yang saya bawakan adalah aerosol. Yang mulanya adalah cairan menjadi gas. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.